Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban saya mengenai pertanyaan Pak Slamet. Apa yang dimaksud dengan soft dalam ayat surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffa ka'annahum bunyanum marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan bersop-sop, seolah-olah mereka itu bangunan yang tersusun rapi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bercerita atau bersabda, salah satun yadhakullahu ilaihim. 3 orang yang Allah itu tertawa kepada mereka. Ar-rajulu yaqumu minal laili, yaitu orang yang bangun di tengah malam untuk sholat malam maksudnya. Wal qaumu idza shaffu lis-sholati, dan suatu kaum yang apabila mereka itu bersaf-saf untuk sholat. Wal qaumu, dan suatu kaum idza shaffu lil qitali, yaitu apabila mereka itu bersaf-saf untuk sholat. Ya, jadi ada 3 kelompok kaum yang Allah itu sangat senang kepada mereka sehingga Allah itu tertawa, yaitu seorang laki-laki yang sholat malam, kemudian mereka suatu kaum yang bersop-sop untuk sholat, artinya berbaris yang rapi. Nah, kemudian satu kaum lagi yang bersop-sop untuk berperang. Mengenai firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili, Sa'id bin Jubair berkata, Rasulullah tidak menyerang musuh kecuali dengan membariskan pasukan. Ini merupakan pengajaran langsung dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian firman Allah, ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maksudnya, satu dengan lainnya saling bersentuhan badan dalam barisan. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan, satu dengan lainnya saling merapatkan barisan. Kemudian mengenai firman-Nya, ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, Ibnu Abbas mengatakan, yakni teguh, tidak akan tumbang, masing-masing bagian merekat erat dengan yang lainnya. Adapun Qatadah masih mengenai firman ini, yaitu ka'annahum bunyanum marsus, ia mengatakan, tidakkah engkau perhatikan pemilik bangunan, bagaimana ia tidak ingin bangunannya itu berantakan? Demikian pula Allah yang maha perkasa, lagi maha mulia, tidak menyukai jika perintahnya tidak dipatuhi. Dia telah membariskan orang-orang mukmin dalam peperangan dan sholat, maka kalian harus berpegang teguh pada perintahnya, karena ia merupakan pelindung bagi orang yang mau berpegang padanya. Semua tafsiran ini telah disebutkan oleh Abi Hatim. Ya, itu tadi adalah tafsiran dari Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat juga di sini ada tafsiran dari Pak Quraisy Shihab. Ya, kalau kita lihat di sini tafsiran dari Pak Quraisy Shihab mengenai sofan adalah suatu barisan atau sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kokoh lagi teratur. Ya, jelas barisan itu kompak ya. Kalau tidak kompak, tidak sofan, tidak bersop-sop. Nah, kemudian kata-kata marsus berarti berdempet atau tersusun dengan rapi. Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka menghadapi ancaman dan tantangan. Makna ini demikian karena dalam pertempuran pun, apalagi dewasa ini, pasukan tidak harus menyerang atau bertahan dalam bentuk barisan. Yang terakhir tadi masih kurang jelas ya. Jadi ini adalah
tafsiran daripada tafsir Al-Misbah, yaitu Pak Quraisy Shihab. Ya, untuk kata-kata as-sof saya juga berusaha untuk melihat ke tafsir fi Zalailil Quran yang ditulis oleh Said Qutb. Ternyata dalam tulisan Said Qutb tidak ada terlalu banyak membahas mengenai sof, padahal beliau adalah seorang muharrik, seorang gerakan, tapi ternyata melewatkan ayat ini. Nah, kemudian kita melihat kepada tafsir Al-Mizan, yaitu karangan dari Syiah, juga sangat sedikit sekali membahas mengenai ini. Ya, beliau mengatakan bahwa qauluhu ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, berarti as-shaf ja'alal asya ala khattin mustawin kannasi wal asjar. Jadi shaf itu adalah menjadikan sesuatu itu dalam lurus, dalam keadaan khattin, garis, ya, ala khattin mustawin, dalam garis yang lurus, kannasi wal asjar. Jadi menjajar-jajarkan pohon atau menjajar-jajarkan manusia. Kadza qalahu Raghib, seperti itulah perkataan Raghib, wa huwa masdar bi makna ismul fa'il. Nah, dia itu adalah masdar. Jadi sof itu adalah sebenarnya masdar, tetapi dia bermakna isim fa'il, yaitu so'ifun. Seperti itu ya. Jadi memang saya mencoba untuk melihat beberapa tafsir, 5 atau 7 gitu ya. Dan ternyata kata-kata sof ini yang kalau menurut saya juga sangat penting sekali, tidak banyak dibahas dengan mendalam. Ya, untuk lebih jelasnya lagi mengenai as-sof ini, maka saya mencoba membuka tulisan daripada Imam Syamsi Ali di Republika Online. Nah, jadi Imam Syamsi Ali ini adalah dia seorang presiden daripada Nusantara Foundation. Jadi maksudnya adalah ketua yayasan daripada Nusantara Foundation. Maka dia memberi penjelasan mengenai sof, yaitu memahami sof. Dalam ayat itu Allah mengilustrasikan persatuan ummah atau wihdatul ummah dengan barisan atau sof yang solid. Jadi yang dia maksud sof itu adalah bahwa umat itu bersatu. Oke. Sof biasanya identik dengan sholat berjamaah, bahwa sof perlu diluruskan, diatur dengan baik di saat melakukan sholat berjamaah. Bahkan Umar bin Khattab begitu tegas sehingga beliau meluruskan sof ketika itu dengan pedangnya. Kenapa sof sholat berjamaah? Karena ketika sholat berjamaah, maka saat itu sejatinya jati menjadi satu, selaras dalam satu emosi, merendah khusyuk kepada pencipta langit dan bumi. Saat itu jiwa-jiwa tidak lagi terpilah-pilah kepada keadaan fisik dan perbedaan status duniawi. Emosi manusia hanyut bersama dalam kesatuan penghambaan kepada Raja alam semesta. Tantangan kemudian adalah bahwa sholat yang dilakukan oleh umat Islam ini merupakan ibadah, aplikasinya wajib menembus dinding-dinding masjid. Moral teaching atau nilai-nilai moral dari ibadah ritual sholat mutlak terbawa ke dalam realita kehidupan umat. Maka jika sof terbangun rapi di masjid-masjid, maka sof-sof di masjid itu menjadi cahaya dan landasan bagi terbangunnya sof-sof solid di luar masjid. Jadi kalau bisa rapi di masjid, harusnya di luar masjid juga rapi. Dilemanya memang adalah umat ini hebat bersof dalam masjid. Tapi ketika sudah bersentuhan dengan dunia luar, seolah sof itu tidak ada wujudnya. Ajaran bersof di masjid menjadi mainan atau hiasan yang tertempel di masjid-masjid. Kenyataannya,
Saya ingin akhiri bahwa salah satu kekuatan umat Yahudi dunia adalah karena mereka mampu membangun shaf di luar rumah-rumah ibadah mereka. Boleh jadi mereka tidak akan pernah bersatu dalam kegiatan ritual di sinagog-sinagog mereka. Tapi ketika sudah bersentuhan dengan dunia realita di lapangan, mereka mampu membangun networking yang dahsyat. Kenyataannya kemudian 14 juta Yahudi dunia mampu mewarnai berbagai kebijakan dunia, baik secara politik, ekonomi, bahkan dalam urusan keamanan dunia. Sebaiknya umat Islam ini dengan jumlah fantastis 1,6 miliar manusia bagaikan buih di tengah laut, terhempas kiri kanan mengikuti arus pergerakan dan hempasan ombak. Sekali-kali nampak ke permukaan, tapi tidak jarang tenggelam ke dalam dasar, hampir tidak punya bekas. Nah, itu tadi ya. Jadi beliau mencontohkan bahwa umat Yahudi itu cuma 14 juta di dunia, tapi mampu mempengaruhi berbagai kebijakan politik, karena mereka itu bersoft-softnya itu di luar, berbaris-baris dengan rapi. Nah, tapi kita sangat rapi di masjid, tetapi di luar tidak rapi. Nah, itulah Allah mencintai orang-orang yang bersop-sop ketika mereka itu berperang tadi ya, perang peradaban, perang informasi, perang ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sendiri berpendapat, walaupun itu tidak ada rujukan-rujukannya ya, bahwa yang dimaksud yuqatiluna itu bukan hanya perang fisik. Jadi namanya berjihad itu kalau memang yang dibutuhkan fisik ya diberikan fisik. Kalau yang dibutuhkan harta, diberikan harta. Kalau yang dibutuhkan ilmu, maka diberikan ilmu. Jadi, namanya berperang itu tergantung kebutuhan pada zamannya. Dan peperangan itu pasti ada pemimpin. Tidak mungkin berperang apabila tidak ada pemimpin. Nah, maka disitulah Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah tadi, berperang di jalan Allah dengan bersaf-saf. Ya, kemudian untuk saya sendiri bahwa kata-kata sofan itu adalah berarti harus ada satu kepemimpinan seperti sof di dalam sholat. Tidak mungkin akan rapi apabila tidak ada pemimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah merupakan hal yang mutlak di dalam suatu sof. Kemudian yang kedua adalah adanya kerapian dan adanya kekompakan, adanya kesamaan tujuan, visi, dan misi untuk apa mereka melakukan sesuatu itu. Nah, itu minimalis daripada sebuah soft. Jadi kalau tidak ada pemimpin, tidak rapi, tidak kompak, dan tidak punya kesamaan visi dan misi, berarti bukan suatu soft. Jadi bukan orang yang dicintai Allah, karena dia itu tidak berperang di jalan Allah itu dengan bersoft-soft. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Slamet bahwa untuk berperang di jalan Allah itu tidak mungkin menggunakan kata-kata jamaatan atau jamiah, ya, yang artinya itu seluruhnya. Karena apa? Karena akan nanti bertentangan dengan ayat Allah yang lain, yaitu yang berada pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya lah bagi orang-orang mukmin itu untuk pergi ke medan perang seluruhnya. Kafah, kata-kata di sini berarti seluruhnya atau semuanya. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Dan mengapa tidak ada satu golongan di antara tiap-tiap firqah itu, di antara mereka ta'ifatun, sekelompok, liyatafaqahu fiddin, sekelompok orang untuk memahami agama, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberi peringatan kepada kaum mereka itu apabila mereka telah kembali kepadanya, la'allahum yahzarun, agar mereka itu takut. Ya, jadi di sini umat Islam itu sudah
sangat candu untuk berperang ketika itu. Semua ingin menjadi mujahid, dalam arti berperang fisik. Lalu ditegurlah oleh Allah, kenapa semuanya suka pergi berperang? Mengapa tidak ada sekelompok orang itu yatafaqahu fiddin, yang betul-betul mendalami agama? Karena ketika berperang fisik ketika itu tidak sempat untuk belajar agama. Lah kemudian untuk apa mereka belajar agama? Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberi peringatan kepada kaumnya itu ketika mereka kembali. Nah, di sini Allah menyuruh jangan semuanya pergi berangkat berperang. Maksudnya berperang fisik ketika itu ya. Nah, hendaklah ada yang tetap untuk yatafaqahu, untuk betul-betul belajar agama. Jadi kata-kata faqih itu di atas kata-kata fahim. Jadi yang pertama alim, yang kedua itu fahim. Yang pertama itu alim artinya mengetahui, kemudian fahim, kemudian faqih. Faqih itu betul-betul mengerti tentang agama sehingga bisa memberi peringatan kepada kaumnya, yaitu para prajurit-prajurit yang kembali berperang tadi. Jadi kalau kita berperang di sini, misalnya dalam informatika, macam-macam dan sebagainya, kemudian kita kurang mempelajari agama. Nah, disitulah perlunya para ulama-ulama tadi, fuqaha tadi itu, yang bisa mengajarkan mereka itu tentang agamanya. Oke, saya kira cukup sekian Pak Slamet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.